Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar kandasnya hubungan Baila dengan Devano Danendra. Rumor bermula setelah netizen mencium aroma perpisahan lewat salah satu unggahan. Di tengah dugaan hubungannya yang berakhir dengan Devano semakin santer, Baila kini justru dijodoh-jodohkan dengan adik Justin Hubner, Dani Hubner nih Besti. Aksi perjodohan ini berawal dari gerak-gerik yang diperlihatkan keduanya di acara pernikahan Jennifer Copen dengan Justin Hubner beberapa waktu lalu. Dugaan semakin kuat ketika Dani Hubner membagikan foto kebersamaannya dengan Baila belum lama ini nih Besti. Melihat postingan tersebut, tak sedikit netizen yang langsung menyambut hangat dengan komentar positif. Mereka mengatakan kalau Baila dengan Dani Hubner pasangan yang sangat serasi. Lantas, benarkah ini sebagai salah satu sinyal keras dari keduanya bahwa hubungan mereka sudah lebih dari teman? Yang berbunga-bunga sepertinya tak hanya Baila dan Dani Hubner saja nih Besti, melainkan Elina George juga. Bagaimana tidak, belum lama ini go public hubungannya dengan Irfan, tiba-tiba saja mereka menyinggung pernikahan. Semua bermula ketika Irfan ditanya kapan akan menikahi Elina. Dengan tegas dan lantang, ia menjawab akan menikahi artis cantik itu tahun depan nih Besti. Wah, apakah ini salah satu kode atau salah satu bentuk wujud nyata Elina setelah mendapatkan buket bunga di pernikahan Siva Haju dan berhasil mengambil bunga pengantin Jennifer Copen beberapa waktu lalu? Karena menurut tradisi, dapat bunga di pernikahan melambangkan penyebaran kebahagiaan dan harapan agar orang berhasil menangkap bunga tersebut akan segera menyusul ke pelaminan. Lama tak terdengar kabar dari Jule, tiba-tiba saja dia dikabarkan memiliki gandengan baru nih Besti. Benarkah hubungannya dengan Safri sudah berakhir? Atau ini hanya gimmick untuk menyita perhatian publik? Wah, kalau dari postingan tersebut, sepertinya hubungan mereka serius ya Besti. Lantas, bagaimana nasib Safri? Apakah ini yang disebut habis manis sepah dibuang? Tapi nih Besti, di tengah kabar memiliki pasangan baru, lagi-lagi Jude jadi sasaran empuk komentar publik. Ya, tak sedikit warganet yang menilai Jude bisa dengan mudah move on ke laki-laki lain setelah Safri menemani dia berjuang melawan badai perceraiannya dengan Daehoon beberapa waktu lalu. Selanjutnya ada informasi terkait sidang perdana kasus pelanggaran perlindungan konsumen terdakwa Richard Lee yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Kota. Seperti apa hasil persidangannya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya berkas perkara Richard Lee yang dinyatakan lengkap alias P21 beberapa waktu lalu kini sudah memasuki proses persidangan. Ya, belum lama ini Pengadilan Negeri Tangerang Kota menggelar sidang perdana kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan terkait produk kecantikan di Besti. Adapun dalam sidang perdana ini, majelis hakim meminta klarifikasi terhadap Richard Lee. Tak hanya data pribadi, majelis hakim juga ternyata mempertanyakan kepercayaan yang dianut sang dokter. Jika benar begitu, benarkah kartu identitas Richard Lee masih belum diperbaharui? Dan apakah lewat pernyataan ini sertifikat mualafnya yang dicabut tervalidasi? Jadi ada klarifikasi bahwa yang dijelaskan oleh Dr. Richard Lee ditanyakan oleh majelis agamanya yang saat ini adalah beliau sebagai Muslim. Jadi itu saja yang disampaikan. Tadi kami sudah mendengarkan dan kita juga sudah jelas dan akan mengajukan eksepsi di pekan depan. Tak hanya soal klarifikasi, dalam persidangan Richard Lee ternyata menyampaikan keinginannya untuk mengajukan permohonan atas dirinya menjadi tahanan kota. Wah, atas dasar apa ya Besti? Benarkah ini hanya akal-akalan untuk melepaskan diri dari dinginnya jeruji besi?
dokter ini sudah melewati waktu yang panjang ya, jadi sudah dapat pengalaman lah. Nah, kami menyampaikan tadi surat permohonan untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota dengan jaminan dari istri dan jaminan kami juga dari kuasa hukum yang menyampaikan bahwa dokter ini akan tetap mengikuti prosesnya, akan taat hukum, akan mengikuti aturannya, akan wajib lapor dan segala macamnya, akan mengikuti semua aturannya. Namun kami harap diberikan kesempatan beliau untuk dapat pengalihan penahanan, di mana juga beliau ada beberapa sakit yang harus ada perawatan rutin yang harus beliau lakukan. Jadi ini kami tadi memohon kepada majelis dari sisi kemanusiaan. Kesulitannya kan saya memang ada sakit gastritis ya, kronis ya. Sebelum ini kan saya banyak kali untuk dirawat di rumah sakit, di rumah sakit juga ada gastritis kronis ya. Ada pengobatan rutin yang memang harus saya jalani juga. Kemarin sempat saya mengeluhkan di Polda Metro, sempat diinfus juga di Polda Metro beberapa kali. Diinfus di Dokesya. Untuk di sini saya masih obat teratur, dan ini juga saya lagi minta untuk arahan supaya bisa tetap pendampingan dari tim medis. Meski kini dirinya berada di ujung tanduk dan tidak bisa vokal dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan, Richard Lee tak mau diam nih Besti. Dari balik ruang persidangan, ia masih kekeh mengklaim dirinya tidak bersalah dan tidak seperti yang dituduhkan oleh lawan seterunya, Doktif. Lantas, apakah Richard Lee menduga ada kecurangan yang sengaja dilakukan demi menjebloskan dirinya ke penjara? Kalau benar iya, pihak mana yang tega mencurangi dirinya? Kalau memang saya ada salah, memang terbukti saya melakukan kejahatan, saya membahayakan masyarakat, saya siap dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau misalnya tidak terbukti bahwa saya bersalah, saya membahayakan masyarakat, tolong bebaskan saya juga. Saya ikhlas jalanin semuanya. Kalau enggak ya kita akan sakit sendiri ya, sudah rugi 2 kali ya. Dan saya ikhlas jalanin semuanya, nanti kita serahkan saja kepada yang mulia hakim. Tapi sebenarnya bikin saya sedih, apa sih urgensinya sampai harus ditahan? Sedangkan kan tidak ada korban satupun di sini, tidak ada bahaya satupun di sini. Kalau misalnya saya mencelakakan orang atau membunuh orang, atau misalnya secuil saja melukai fisik seseorang, nggak apa-apa. Tahan saya, bahkan kali 2, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya nggak ada kesalahan, nggak mencelakakan orang sama sekali, ayo, saya bersedia selesaikan sidang ini sampai selesai. Jangan bubarkan, selesaikan sidang ini sampai selesai. Tapi izinkan saya juga tetap bisa beraktivitas dengan keluarga. Kalau kemarin kan, kepolisian konferensi pers terus-menerus, pelapor juga konferensi pers terus-menerus, dari pihak kejaksaan juga konferensi pers terus-menerus. Saya kan tidak memberikan statement satupun. Maka mungkin inilah saatnya untuk saya memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya di tempat ini kepada yang mulia hakim yang terhormat, biar nanti beliau memutuskan. Saya pikir itu yang lebih penting. Jika benar Richard Lee akan siap menanggung segala resiko, kenapa dia dengan lantang menyatakan tidak melakukan kesalahan seperti yang didakwakan? Kenapa dia tidak kooperatif mengikuti jalannya persidangan hingga majelis hakim mengetuk palu dan mengatakannya tidak bersalah? Dan bagaimana dengan Doktif? Apakah ia sudah puas? Laporannya diproses hingga masuk ke meja persidangan. Jadi silakan menikmati proses persidangan, ya, sampaikan bukti-buktinya dan siapkan diri kamu untuk berhadapan dengan Doktif, ya. Karena Doktif juga punya fakta-fakta baru yang akan Doktif buka di persidangan. Ya, adanya fakta-fakta baru yang akan kita bongkar di persidangan. Gak apa-apa. Terlapor itu, terdakwa daerah berhak untuk melakukan pembelaan diri. Itu sah, itu haknya. Ya silahkan. Jadi nanti kita semua akan bongkar di persidangan dan masyarakat akan melihat semanipulatif apa nanti ini, ya, terdakwa DRL. Seolah tak yakin dengan pembuktian yang akan diberikan Richard Lee di persidangan, Doktif memberikan pesan kepada lawannya tersebut agar tidak beralibi, di balik tidak menjual produk berbahaya. Saya nggak mau terlalu ambil pusingnya tentang apa yang terjadi di depan ya. Banyak sekali di luar sana
Pokoknya sampai ke sertifikat mualaf juga dicabut juga. Viral, saya juga nggak mau terlalu berpikir ke sana ya. Fokus saya ke istri, keluarga, karyawan sedapat mungkin, anak-anak, dan juga masalah hukum saya ini pengen saya selesaikan terlebih dahulu sih. Saya capek kita opini kanan kiri, sebelah sana kanan kiri perangnya. Oke, kita selesaikan di pengadilan, kita buka fakta aja di pengadilan. Lebih baik selama menunggu putusan berusaha untuk menumbuhkan rambut dengan serum penumbuh rambut yang dia jual. Ya, mungkin dengan begitu setelah nanti dia keluar dari sel, ya, mungkin dia bisa menjual produk serum rambutnya dengan membuktikan rambutnya tumbuh di dalam sel. Ya, jadi tidak lagi menggunakan wig. Seperti itu. Jadi jangan digiring nanti seolah-olah ngomongin wig tidak. Dokter di sini membuktikan bahwa serum penumbuh rambutnya itu sebenarnya tidak memberikan manfaat. Itu titiknya di situ. Terlepas dari hasil sidang perdananya, ternyata kabar sertifikat mualafnya dicabut sudah sampai ke telinganya nih Basti. Namun ia tak mau ambil pusing, karena yang terpenting baginya saat ini dukungan penuh agar permasalahan hukum yang menjeratnya segera berakhir. Saya tidak mau terlalu ambil pusingnya apa yang dipikirkan oleh netizen ataupun juga oleh pelapor ya, saya nggak pusing. Tapi yang jelas guru-guru saya support saya. Ustadz Dery Sulaiman datang pada saya, dia support saya. Ustadz Felix Shaw datang loh, jenguk saya juga memberikan support langsung. Bahkan pengacara ini juga diberikan rekomendasi khusus oleh Ustadz Ali Basara. Dan bagi saya yang paling penting itu keluarga, anak-anak, guru-guru saya sih. Saya nggak peduli, dan yang paling penting Allah tahu sih. Saya nggak penting sih bagi netizen yang bilang ini apapun ya. Lantas, akankah pembuktian Richard Lee di depan hakim bisa melepaskannya dari jeratan hukum? Atau justru sebaliknya, Doktiv yang terbukti benar di pengadilan? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.